Raja TV, media dakwah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wash-shiddiqin wash-shuhada'i wash-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah, Rasulullah, dan juga taat kepada Rasulullah, ini baginda Rasulullah Muhammad SAW, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang beserta akan dikumpulkan beserta orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa saja mereka yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan juga orang-orang saleh. Orang yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul, mereka telah akan dikumpulkan oleh Allah beserta orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan beliau para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin, mereka adalah sebaik-baiknya teman yang kita miliki. Karena ketika kita berkumpul berteman dengan orang-orang soleh, orang siddiq, maka kita akan mendapatkan pertolongan kelak di akhirat nanti ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha, satu hadis, satu riwayat yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwa Siti Aisyah berkata, kata Siti Aisyah, man ahabba Allah ta'ala aktsara dzikrahu, man ahabba Allah ta'ala, pada siapa yang cinta kepada Allah, aktsara dzikrahu, maka orang itu akan banyak menyebut nama Allah. Orang ketika cinta kepada Allah pasti akan sering berzikir, menyebut nama Allah. Itu tanda-tandanya. Tanda-tanda bahwa orang itu cinta kepada Allah, maka ia akan sering berzikir, menyebut nama Allah. Wasamratuhu, adapun buah hasil ketika seorang hamba telah cinta kepada Allah dengan berbanyak berzikir kepada Allah, maka hasilnya, buahnya, ayyadkarullahu birahmatihi wa ghufranihi, Allah akan mengingat hamba tersebut dengan rahmatnya dan juga ampunan dari Allah. Wa yudkhulul jannata ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi, dan Allah akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga beserta para nabinya dan juga para wali-walinya. Wa yukrimahu bi ru'yati jamalihi, dan Allah akan memberi kemuliaan pada hamba tersebut bi ru'yati jamalihi, bisa melihat kelak di akhirat nanti, bisa berjumpa dengan Allah. Wa man ahabba an-nabiy alaihi salam, dan barang siapa yang mencintai baginda Nabi alaihi salam, aktsara min as-salati alaihi, maka bukti dari kecintaannya, maka ia akan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Bukti bahwa ia cinta kepada Nabi, ia akan banyak bersalawat kepada Nabi. Wa samratuhu, adapun buah dari kecintaannya kepada Nabi, al-wusul ila syafa'atihi wa suhbatihi fil jannah, yaitu ia akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, wa suhbatuhu, dan ia akan bersama dengan Nabi fil jannah, dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu cinta kepada Allah, ia akan banyak berzikir, mengingat Allah. Buahnya, hasilnya dari cintanya kepada Allah, maka ia akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Dan barang siapa yang cinta kepada baginda Nabi, maka bukti dari kecintaannya adalah ia banyak bersolawat kepada baginda Nabi, dan hasilnya, buah dari kecintaannya kepada Nabi dengan memperbanyak solawat, maka ia akan mendapatkan jaminan syafaat kelak di hari kiamat dan akan bersama baginda Nabi kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita ini ketika kita mengandalkan ibadah yang kita kerjakan, ibadah apa yang kita bisa andalkan? Sholat nggak khusyuk, kadang masih ada ria. Pokoknya banyak hal-hal yang menyebabkan ketidaksempurnaan dalam ibadah kita kepada Allah. Dan ibadah yang seperti itu tidak bisa kita andalkan bagi Allah, kecuali ketika kita banyak berselawat kepada baginda Nabi, maka itulah yang bisa kita harapkan, karena orang yang memperbanyak baca selawat akan mendapatkan jaminan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. An Anas radhiyallahu taala anhu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu Nabi alaihi wasallam, yang diceritakan dari baginda Nabi alaihi salam, annahu qala, baginda Nabi bersabda, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa man ahabba sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku, semua perbuatan dari Rasulullah SAW, faqad ahabbani, maka berarti orang itu benar-benar mencintai. Artinya bukti bahwa orang itu mencintai Nabi adalah akan mengikuti segala gerak-gerik dari Rasulullah. Dikatakan cinta yang bohong ketika orang itu mengaku cinta tapi tidak pernah mengikuti jejak Rasulullah. Tapi cintanya hanya di lisan saja. Ia mengaku cinta kepada Nabi, akan tetapi ia tidak mau mengikuti apa-apa yang ditentukan oleh baginda Rasul. Artinya buah dari kecintaannya kepada baginda Nabi dibuktikan dengan ia mengikuti apa-apa yang dikerjakan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang cinta kepadaku, yang dibuktikan dengan mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi, kana ma'i fil jannah, maka orang itu akan bersertaku di dalam surga. Buah dari kecintaannya kepada Nabi yang dibuktikan dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh buahnya, ia akan bersama Rasulullah di dalam surga. Fala ayyana la ru'yatan Nabi alaihi salatu wasalam, maka barang siapa yang menginginkan ia bisa berjumpa melihat baginda Rasulullah SAW, falyuhibbuhu hubban syadidan, maka ia harus cinta kepada Nabi dengan cinta yang sangat, cinta yang berat. Ketika ia ingin nanti di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, maka ia harus punya kerinduan dan kecintaan kepada Nabi dengan kecintaan yang kuat. Wa alamatul hubbi, dan tanda bahwa ia mempunyai cinta yang kuat kepada baginda Nabi, al-ita'atu fi sunnati saniyah, ia mengikuti jejak-jejak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu buktinya. Bukti bahwa ia sangat cinta kepada Nabi, maka ia akan mengikuti jejak-jejak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wa harus sholat alaihi, dan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Li'anna Nabi alaihi salatu wasalam, karena sesungguhnya baginda Nabi alaihi salam qala, beliau bersabda, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Tanda-tanda bahwa orang itu mencintai seseorang atau sesuatu, man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, aktsara min dzikrihi, maka ia akan banyak menyebutnya. Tanda bahwa orang itu mencintai suatu benda, maka ia akan banyak menyebut. Begitu juga tanda atau bukti bahwa ia cinta kepada baginda Nabi, maka ia akan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah. Jadi, ketika orang itu mengaku cinta kepada Nabi akan tapi tidak pernah berselawat, itu berarti cintanya bohong, dikatakan cinta kepada Rasulullah. An Umar bin Marrah al-Jahi, diceritakan dari Umar bin Marrah al-Jahi radhiyallahu ta'ala annahu qala, beliau berkata, ja'a rajulun min qada'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang kepada Rasulullah seorang laki-laki dari Qada'ah itu nama Qada'ah itu nama daerah. Faqala, kemudian orang itu berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah,
ara'aita anni in syahadtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa shallaitu salawatal khamsah wa sumtu ramadan wa qumtu layaliyahu wa ataitu zakata fi hamman ana. Kata orang tersebut kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu, anni in syahadtu an la ilaha illallah, ketika saya bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa annaka rasulullah, wa annaka rasulullah, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, wa shallaitu salawatil khamsi, wa shallaitu salawatil khamsa, dan saya telah melaksanakan salat yang 5 waktu, wa sumtu ramadan, dan saya melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa qumtu layaliyahu, dan saya juga beribadah di malam-malam Ramadan, wa addaitu zakata, dan saya telah menunaikan zakat. Famimman ana, maka saya ini termasuk dari golongan mana? Kata orang tersebut bertanya kepada Rasulullah. Faqala Nabi alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi menjawab, kata baginda Nabi, mamma ta'ala hadza kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yaumil qiyamah. Man mata, barang siapa yang meninggal, ala hadza, atas perbuatan tersebut, ya telah bersyahadat, melaksanakan sholat, mempuasa Ramadan, juga menunaikan zakat, maka kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yaumil qiyamah, maka orang tersebut akan bersama baginda Nabi, bersama para nabi-nabi yang lain, wasiddiqina, juga orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang meninggal syahid, yaumul qiyamati, kelak di hari kiamat. Hakadza wa nasaba asbihi, dan Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya, dengan jarinya. Kata Rasulullah, malam yaqqa walidayhi, selama orang itu tidak durhaka kepada orang tua. Setelah itu kata orang yang melakukan hal seperti itu, orang itu akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada kelak di hari kiamat, kecuali dengan syarat. Kata Rasulullah mengangkat jarinya dengan syarat selama orang itu tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Artinya ketika durhaka kepada kedua orang tua, meskipun ia rajin ibadah, maka ibadah yang ia kerjakan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu persyaratan selama ia tidak durhaka kepada kedua orang tua. Li'anna aqal walidain, karena sesungguhnya orang yang durhaka kepada kedua orang tua, ba'idun minar rahman, orang tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis yang lain Rasulullah menyatakan, ridallah fi ridal walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terletak kepada murka kedua orang tua. Terus pernah ada orang yang bertanya kepada Al-Faqih Abu Lais, ya Syekh, bagaimana ketika saya masih hidup dulu, ketika orang tua saya masih hidup, saya adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tapi setelah saya tobat, saya menjadi orang baik, ternyata saya mau minta maaf ke kedua orang tua telah meninggal. Apakah bisa saya itu mendapatkan maaf dari kedua orang tua? Dulu ketika orang tuanya masih hidup, dia nakal, durhaka ke orang tua. Ketika ia sudah sadar, bertobat, minta maaf ke kedua orang tua, ternyata orang tuanya sudah meninggal. Apakah ada cara saya bisa mendapatkan maaf dari kedua orang tua? Maka Syekh Al-Faqih Abu Lais mengatakan bisa dengan 3 cara. 1, ia harus menjadi anak yang soleh, yang dulunya durhaka, ia harus rajin ibadah. 2, ia harus mendoakan orang tua, istighfar, mendoakan, mintakan ampun kepada Allah dari dosa-dosa orang tuanya. Yang 3, sambunglah kerabat dari orang tua. Maka dengan 3 cara tersebut, insya Allah meskipun dulunya orang tua durhaka, kita adalah anak yang durhaka, anak itu anak yang durhaka, ketika ia memenuhi 3 syarat tersebut, insya Allah orang tua yang telah meninggal akan memaafkan kesalahannya dengan 3 cara tersebut.
An Ibnu Abbas, diriwayatkan satu hadis dari Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, sabda Rasulullah, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Man tamassaka bi sunnati, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku, inda fasadi ummati, ketika umatku telah rusak. Di zaman akhir, umat telah rusak, tetapi orang itu masih berpegang teguh dengan sunnah Rasul, berpegang teguh dengan agama, maka falahu ajru mi'ati syahidin, orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahalanya 100 dari orang mati syahid. Karena berat di zaman akhir, pada masa umat sudah banyak jauh dari Allah, jauh dari agama Allah, maka tapi ia masih mampu berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan agama Allah, maka ia akan mendapatkan pahala 100 kali lipat dari orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Karena di zaman akhir itu yang mendukung dalam urusan agama itu agak sulit. Kalau mendukung hal-hal yang tidak baik, banyak yang mendukung. Makanya sangat berat. Berpegang teguh kepada agama, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi di zaman akhir itu sangat berat dan sangat sulit. Maka ketika orang itu mampu di zaman akhir, di zaman yang sudah rusak, dia tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka orang itu akan mendapatkan pahala 100 kali lipat dari orang yang meninggal dalam keadaan syahid. An Zaid bin Talhah, diceritakan dari Zaid bin Talhah an abihi, yang diterima riwayat dari abahnya, an jaddihi dari kakeknya, anin Nabi alaihi salam, yang diterima dari baginda Nabi alaihi salam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, innad dina bada ghariban wa sayarji'u ghariban fatuba lil ghuraba'il ladzina yuslikhuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Kata Rasulullah, innad dina bada ghariban, sesungguhnya agama ini dulu muncul pertama kali itu asing di masyarakat. Dulu ketika Rasulullah pertama kali berdakwah menyampaikan agama Islam, agama ini asing, tidak dikenal, bahkan dimusuhi. Maka wasayarji'u ghariban, kelak di akhir zaman agama ini juga akan kembali menjadi asing di orang. Seperti sekarang, dulu ketika Rasulullah datang membawa agama Islam itu asing, dan di akhir zaman agama juga asing. Agama itu akan terasa asing di masyarakat. Orang yang berpegang teguh kepada agama bahkan tidak punya teman, bahkan bisa dimusuhi. Seperti ketika Rasulullah menyampaikan dakwah pertama kali, itu memang sudah disabdakan oleh Rasulullah. Agama ini dulu datangnya asing, dan di akhir zaman akan kembali menjadi asing di masyarakat. Orang sudah tidak mau, sudah enggan berpegang teguh dengan agama. Maka kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba alladzina yusyrikuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Maka sangat beruntung, fatuba, maka sangat beruntung, lil ghuraba, bagi orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap asing, orang yang berpegang teguh di zaman akhir, berpegang teguh dengan agama Allah di zaman akhir itu dianggap orang aneh, tidak lumrah, tidak kaprah, dengan tidak sama dengan yang lain. Maka sangat beruntung bagi orang-orang yang dianggap asing tersebut, alladzina yusyrikuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati, yakni orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh orang banyak, min ba'di, dari setelahku, min sunnati, dari sunnah-sunnah. Kata Rasulullah, sungguh beruntung bagi orang-orang yang dianggap asing, yang mau memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh orang banyak dari sunnah-sunnah Rasulullah. Di zaman sekarang mungkin ini apakah sudah sampai atau sebentar lagi, tapi ini pasti agama akan terasa asing di masyarakat. Maka sangat berat orang yang berpegang teguh dengan agama, sangat berat bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Bahkan dianggap asing, orang itu tidak akan didekati, bahkan di akhir zaman.
I'lam, ketahuilah, anna lil abdi salatata umurin hiya asnafu hasanatihi. Ketahuilah bahwa seorang hamba seorang hamba memiliki tiga hal, hiya asnafu hasanatihi, yang dimana tiga hal itu adalah sifat-sifat dari kebaikan dari seorang hamba tersebut. Wahiyah, adapun tiga sifat tersebut, amal qalbihi, yaitu amal perbuatan yang timbul dari hatinya. Sifat kebaikan dari seorang hamba ada tiga. Satu adalah amal perbuatan yang timbul dari hatinya, wa huwa tasdiqu, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dan selanjutnya. Wa huwa la yura wa la yusma'u, perbuatan yang timbul dari hati itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, bal yu'lamu, akan tetapi bisa diketahui, kita ini sendiri. Yang kedua, wa amalu lisanihi, dan amal yang timbul dari lisannya, wa huwa yusma'u, dan amal itu bisa didengar. Wa amalu a'dha'ihi, dan ketiga adalah amal yang timbul dari anggota tubuhnya, wa huwa yura, dan amal itu bisa dilihat. Fa idza atal 'abdu bi hadhihi al-asya' amalan shalihan, dan ketika seorang hamba tersebut datang dengan tiga hal tersebut, amal dari hati, amal dari lisan, dan juga amal dari perbuatan anggota tubuhnya, datang amalan solehan dengan berbuat amal yang soleh, yaj'alullahu limasmu'ihi ma la udhun sami'at, maka Allah memberikan balasan kepada pendengarannya sesuatu yang tidak pernah didengar, walimar'ihi ma la ayn ra'at, dan Allah akan memberi pada penglihatannya sesuatu balasan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wali amali qalbihi ma la khatar ala qalbi basyari, dan Allah juga akan memberi balasan bagi amal perbuatan yang timbul dari hatinya sesuatu yang tidak pernah terdetik dalam hati. Artinya balasan dari Allah bagi orang-orang yang berbuat amal dengan hati, penglihatan, dan juga perbuatan, sesuatu balasan yang tidak pernah terbayangkan dalam hati, tidak pernah dilihat dan tidak pernah dengar. Artinya apa? Balasan Allah di dalam surga tidak akan mampu kita bayangkan bagaimana balasan itu. Ketika orang itu berbuat baik, balasannya tidak pernah dibayangkan bagaimana nikmat dari balasan dari Allah. Begitu juga ketika seorang hamba berbuat maksiat, maka balasan dari Allah sangat menyakitkan sampai tidak pernah terbayangkan bagaimana sakitnya balasan dari Allah. Tinggal kita sendiri, apakah kita mau balasan yang baik atau balasan tidak baik. Kita dikasih pilihan oleh Allah, apakah kita akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara kelak di akhirat. Tinggal kita pilih sendiri. Allah telah mengutus utusan untuk memberi petunjuk kepada kita agar kita bisa memilih mana jalan yang baik dan mana yang tidak baik. Tinggal kita sendiri yang memilihnya. Rawi'an Hatim Az-Zahid annahu qala, diriwayatkan dari Hatim Az-Zahid annahu qala, Hatim Az-Zahid berkata, man idda'a hubba maulahu min ghairi wara'in fa huwa kadzdzabun. Barang siapa yang mengaku ia cinta kepada Tuhannya, barang siapa yang mengaku ia cinta kepada Allah, min ghairi wara'in, akan tapi ia tidak hati-hati. Wara' itu hati-hati. Istilah wara' itu kalau urusan makanan, jangankan yang jelas-jelas haram, yang masih tidak jelas kehalalan dan keharamannya itu sangat dijauhi. Itu namanya wara'. Hati-hati dalam segala hal. Takut bisa melakukan hal yang diharamkan. Jangankan jelas haram, yang masih remang-remang ia tidak mau. Itu namanya wara'. Maka orang yang mengaku bahwa ia cinta kepada Allah tapi ia tidak hati-hati dalam segala hal, maka berarti bahwa kadzdzabun, orang itu dusta dalam pengakuannya bahwa ia cinta kepada Allah. Wa man idda'a dukhulal jannah min ghairi infaqi malin fa huwa kadzdzabun. Barang siapa yang ingin masuk surga Allah tapi min ghairi infaqi malin, ia tidak mau berinfak harta yang dimilikinya, fa huwa kadzdzabun, maka ia berarti dusta dalam pengakuan ia ingin masuk surga Allah. Katanya ingin masuk surga tapi ia menjadi orang yang kikir. Nah, itu berarti dusta. Dusta ingin masuk surga, karena syarat orang masuk surga itu harus berbuat amal baik,
Amal baik bagi orang yang punya harta yang lebih adalah berinfak pada orang sekitarnya yang membutuhkan. Itu bukti bahwa ia ingin masuk surga Allah. Ketika ia ingin masuk surga Allah akan tapi ia punya harta yang lebih, ia tidak mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan, berarti ia dusta dalam keinginannya ingin masuk surga Allah. Wa min ad-da'a hubbat darajati min ghairi sihhati ma'al fuqara wal masakin wa kadzabun. Dan barang siapa yang mengaku ia cinta ingin kepada derajat yang tinggi di sisi Allah, min ghairi suhbati ma'al fuqara, akan tapi ia tidak mau berteman dengan orang-orang fakir wal masakin wal miskin, wa kadzabun, orang itu berarti dusta dengan pengakuannya. Ia mengaku ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, akan tapi ia tidak mau berbagi dengan orang-orang fakir, ia tidak mau berbagi dengan orang yang miskin, maka ia pengakuannya adalah pengakuan yang dusta.